Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video pembelajaran dengan materi kasus piutang Pengadilan Negeri Denpasar. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sukri Hamdi, sarjana ekonomi, magister manajemen. Ya, perkenalkan, nama saya Erwati dengan NIM 29021500034, prodi akuntansi reguler plus. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan kasus akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan persyaratan dokumen palsu atau studi kasus Pengadilan Negeri Denpasar menurut sumber yang di bawah ini. Abstrak, terlebih dahulu, korupsi sudah menjadi tindak pidana yang sangat luar biasa karena keberadaannya sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dan banyak faktor yang mempengaruhi tipikor tindak pidana korupsi ini dapat terjadi karena adanya wewenang yang dimiliki terdakwa sehingga sangat mudah untuk melancarkan aksinya. Banyak cara yang dilakukan dalam menjalankan korupsi ini, salah satunya dengan melakukan pemalsuan dokumen ataupun surat-surat yang digunakan untuk syarat melakukan perjanjian utang piutang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan persyaratan dokumen palsu dan apa faktor-faktor terjadinya perjanjian hutang piutang dengan persyaratan dokumen palsu, alur penyelesaian. Nah, kemudian di sini ada pembahasan. Saya akan membahas dari kasus ini yaitu perjanjian utang piutang dan pemalsuan dokumen. Di sini ada pendahuluan, manusia adalah makhluk sosial di mana selalu memerlukan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Banyak aspek yang mempengaruhi manusia menjadi makhluk sosial, baik dalam segi budaya, hukum, begitu pula dalam kehidupan berekonomi. Untuk memenuhi kehidupannya, manusia perlu memenuhi kebutuhannya, salah satunya dalam bidang perekonomian. Banyak cara yang tersedia, antara lain berdagang, sewa menyewa, dan yang paling sering terjadi adalah pinjam-meminjam atau yang lebih sering kita sebut dengan hutang piutang. Zaman sekarang ini, kegiatan hutang piutang tidak hanya dilakukan bersama kerabat, teman, ataupun keluarga. Sekarang sudah banyak lembaga yang menawarkan jasa pinjaman uang yang sekarang kita kenal dengan sebutan pinjaman kredit. Dalam penyaluran kredit pasti diawali dengan adanya perjanjian hutang piutang antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Dalam perjanjian tersebut harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditur maupun debitur menurut Bandem et al. Tahun 2020. Perjanjian ini dibuat untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak dan sama-sama mendapat perlindungan hukum. Dalam prosesnya, debitur wajib memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyaluran kredit sehingga petugas dari penyalur kredit dapat memproses kredit tersebut sebelum pemberian kredit kepada debitur terlebih dahulu. Pemberian kredit wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian, yaitu harus bertindak hati-hati dalam menentukan siapa yang patut untuk diberikan kredit dan berapa besarnya jumlah kredit yang diberikan setelah mengetahui jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Selanjutnya, pihak pemberi kredit menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan calon debitur tidak cacat dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian menurut Oktaviani and Idris tahun 2015. Nah, di sini saya akan membahas pembahasan antara piutang dengan hasil metode kasus ini. Nah, di sini ada akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan persyaratan dokumen palsu. Hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan yang timbul akibat dari suatu perjanjian ataupun undang-undang, sedangkan piutang adalah suatu hak yang dimiliki seorang debitur atas apa yang dijanjikan oleh kreditur. Secara umum, perjanjian hutang piutang diatur dalam pasal 1754 KUHP Perdata, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian hutang piutang adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang ini ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah di mata hukum. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian antara lain adanya kata sepakat antara dua belah pihak, kemudian para pihak yang melakukan perjanjian harus
cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian perjanjian yang dilakukan harus berisikan objek perjanjian. Kemudian perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan sebab yang halal atau dalam kata lain perbuatannya tidak melanggar peraturan. Kemudian supaya perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati menurut J tahun 1995. Jadi dalam penelitian ini diambil suatu contoh tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang pegawai bank yang dimana dia memalsukan dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan dalam pengajuan kredit atau dalam kata lain disebut juga kredit fiktif. Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut dengan cara memalsukan keterangan-keterangan seperti alamat, tempat, dan tanggal lahir bahkan sampai tanda tangan debitur. Dokumen-dokumen yang dipalsukan tersebut didapat dari dokumen persyaratan kredit yang telah selesai atau sudah dilunasi, di mana terdakwa diam-diam memperbanyak dokumen-dokumen yang telah digunakan dalam pemberian kredit sebelumnya, dan menggunakan dokumen-dokumen atau surat tersebut untuk melancarkan tindakannya. Surat yang dimaksud dalam bab ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya, menurut R tahun 1980. Dalam penanganan kasus ini terjadi kekaburan norma, apakah terdakwa akan diadili secara pidana pemalsuan atau tindak pidana korupsi. Nah, jadi hal ini dapat ditentukan dari akibat hukum yang dihasilkan dari peristiwa ini, sehingga perlu diklasifikasikan lebih terperinci dari segi pidana pemalsuan dan tindak pidana korupsi. Nah, pertama itu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada apa adanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, yang kedua, sedangkan dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dengan bukti palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, dari terdakwa melakukan beberapa 5 hal untuk pemalsuan surat. Nah, dipidana karena 1. Akte otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang, 3. Surat sero atau hutang atau surat sero atau hutang. Kemudian talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Yang kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Nah, dari terdakwa pun ada beberapa faktor yang terjadinya perjanjian hutang piutang. Pertama, adanya itikat buruk dari terdakwa sebagai pegawai penyalur kredit. Yang kedua, pegawai dalam penyaluran kredit tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional yang telah diterapkan oleh bank. Yang ketiga, adanya kesempatan akibat kelalaian pegawai lain sehingga terdakwa dengan mudah menjalankan perbuatannya. Kemudian, kurangnya pengawasan dari pusat sehingga peristiwa ini terjadi begitu lama dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, prosedur. Di sini ada prosedur tentang terdakwa dilakukan pidana. Yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan menurut Lamintang tahun 1997. Sehingga diperlukan langkah lebih lanjut untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, yaitu dengan menempuh jalur peradilan perdata. Di mana hal ini dapat dilakukan dengan bantuan jasa pengacara negara atau lebih dikenal dengan JPN, sebagai pihak yang berwenang sebagai perwakilan negara atau pihak yang merasa dirugikan atas tipikor tersebut. Prosedur yang perlu ditempuh dalam peradilan perdata yaitu di sini ada 6 tahap, yaitu pembacaan gugatan, kemudian jawaban tergugat, dilanjut tanggapan penggugat, kemudian ada tahap pembuktian atau jawab-menjawab, yang kelima ada kesimpulan, kemudian putusan. Nah, di putusan ini terdakwa diputuskan untuk dipidana atau tidak.
Nah, kesimpulan di sini ada kesimpulan tentang materi ini. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan dokumen persyaratan pencairan kredit ini dapat dilihat dari akibat yang dihasilkan, di mana awalnya terdakwa melakukan pemalsuan dokumen-dokumen persyaratan tersebut guna membuat rekening fiktif sehingga dana nasabah itu diterima oleh dirinya sendiri. Dari peristiwa tersebut akan berakibat terjadinya kerugian aset negara atau disebut juga dengan piutang. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa tidak akan dipidana dengan pasal pemalsuan, melainkan didakwakan melakukan tindak pidana korupsi karena akibat dari yang ia lakukan adalah terjadinya kerugian aset negara. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi paling utama adalah itikat tidak baik dari terdakwa sendiri, selanjutnya juga dari faktor wewenang yang ia miliki, sehingga ia dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk melangsungkan tindakannya. Nah, alhamdulillah terima kasih untuk materi ini. Semoga teman-teman jelas dari kasus tentang piutang, dari kasus jurnal ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya dan membuang yang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.